Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairi nabiyyin ursil wa faddalana bi khairi kitabin unzil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, para pemirsa, pendengar, sahabat El-Nuri 918 AM dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kembali Allah berikan kenikmatan tanpa batasnya kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan kebaikan yang Allah berikan pada permulaan hari ini berlanjut dengan keistiqomahan kita menjaga nikmat Allah dan kemampuan bersyukur kita. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian tadabbur kita. Bismillah ta'ala, kita akan mengkaji pada kesempatan kali ini surat Ali Imran ayat 62 sampai ayat ke-70 bismillah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas dan menceritakan bagaimana kondisi Nabi Isa alaihissalam dengan para hawarinya dan komitmen mereka ketika berdoa. Bagaimana kelihatan doa yang sangat sederhana memiliki makna yang sangat dalam, yaitu Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Di sisi yang lain ayat menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam yang memang luar biasa, tidak ada kebiasaan sama dengan kita. Penciptaannya itu adalah tidak melalui proses yang normal, tetapi itu bukan satu-satunya proses yang tidak normal atau yang luar biasa. Ada sebelumnya Nabi Adam diadakan oleh Allah tanpa didahului apa-apa, dari tanah diciptakan. Kemudian ada juga istrinya Hawa, itu diciptakan bagian dari Nabi Adam dari tulang rusuknya yang bengkok. Kemudian penciptaan yang normal itu adalah kita dari bapak dan ibu kita, melalui bapak dan ibu kita. Nah, Nabi Isa ini adalah bagian dari rangkaian hal-hal tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Yang terakhir ketika membicarakan tentang ahli kitab, mobil khusus di sini adalah Nasrani, yang diturunkan ini pada kesempatan yang kemarin kita bicarakan, itu adalah utusan dari Najran, jadi ahli kitab atau Nasrani Najran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan usul talqin biasa di sini, fakun, katakan Muhammad. Nah, di sini disebut dengan mubahalah. Kita sudah sempat membahas sedikit. Nanti kontennya ada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai pada ayat 62. Allah memberikan statement, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna hadza lahuwal qasasul haq, wa ma min ilahin illallah, wa innallaha lahuwal azizul hakim. Statement yang menarik adalah ketika Allah SWT mengatakan al-qasas al-haq. Jadi yang disebutkan di sini adalah kumpulan kisah-kisah yang nyata, bukan fiktif. Pertama, nyata sesuai fakta, bukan fiktif seperti novel, bukan fiktif seperti film, bukan fiktif seperti dia tidak ada diada-adakan. Kisah-kisah ini adalah bagian dari yang terjadi dan engkau tidak tahu. Maka di sini bahasanya Inna hadza lahuwal qasasul haq, itu penegasannya sangat banyak. Pertama memakai huruf inna, sesungguhnya. Inna itu termasuk adawat takkid, perangkat untuk menguatkan. Yang kedua pakai la huwa, la di situ juga merupakan perangkat untuk menguatkan. Yang ketiga ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kuat. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita tidak mengenal apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, karena rata-rata memang susunan kata dalam bahasa Indonesia itu SPO, subjek, kemudian predikat, baru objek atau subjek dan predikat.
Sementara dalam bahasa Arab itu memungkinkan subjeknya belakangan. Seperti misalkan kataba Muhammadun, Muhammad menulis. Tapi Muhammadun kataba berbeda dengan kataba Muhammadun. Maka di sini innaha adalah wal qasul haq. Singkatnya, ini adalah kumpulan dari kisah-kisah nyata, realita, tidak sesuatu yang fiktif. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma min ilahin illallah. Itu konten kisah-kisah Al-Quran. Jadi kisah-kisah Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu adalah kisah-kisah yang muaranya adalah wa ma min ilahin illallah. Terutama kisah para nabi. Kisah para nabi itu risalah yang dibawa satu, yaitu mengisahkan Tuhan atau Allah. Kenapa harus melalui kisah? Karena pendidikan melalui doktrin teoritis, sesuatu bimbingan yang menggunakan teori saja, itu biasanya cepat dilupakan. Makanya ketika dengan adanya kisah ini, itu lebih terasa. Kisah Nabi Isa ini adalah perjuangan melawan Tauhid, perjuangan melawan orang-orang yang nanti disebut di sini dengan ahlul kitab. Insyaallah nanti kita jelaskan apa bedanya ahlul kitab, bedanya utul kitab, bedanya Yahudi, bedanya dengan Nasrani. Kenapa itu disebut dalam Al-Quran? Nanti kita jelaskan. Nah, lalu Allah mengatakan di penghujung ayat ini, wa innallaha lahuwal azizul hakim. Ini juga sama dengan yang pertama. Inna hadza lahuwa al-qasasul haq. Di sini juga wa innallah di situ takkid, la muttakkid, al-azizul hakim. Ini juga sesuatu yang menarik lagi. Allah mengumpulkan dua sifat yang sering juga disebut dalam Al-Quran. Al-Aziz adalah yang maha perkasa, yang bisa menegakkan keadilan. Konteksnya ya. Al-Hakim adalah zat yang maha bijaksana. Dua ini harus berkumpul. Karena kalau Allah hanya sekedar aziz, maha perkasa yang juga menegakkan keadilan, itu kita tidak akan ada yang masuk surga. Karena walau bagaimanapun manusia itu bukan fitrahnya, memang tidak menyimpang, itu bukan fitrahnya, tetapi kita dikelilingi dengan rekayasa-rekayasa yang kurang baik. Mau sholat berat dalam seminggu, sholat yang betul-betul kita rasakan nikmat, dalam kondisi kita hatinya nyaman, itu tidak mungkin 100% full. Ya, maka kalau disebut Al-Aziz saja, maka manusia akan memungkinkan untuk dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan dalam bersyukur. Al-Hakim itu maknanya bijaksana, sebagian itu tidak dianggap oleh Allah. Makanya lihat dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Supaya Allah nantinya menyiksa, membalas, mengadab itu ba'dal ladzi 'amilu, sedikit saja dari yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah di dunia khususnya. Supaya la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak semuanya dihitung oleh Allah. Sebagian dimaafkan. Lalu apa bedanya dalam surat Az-Zalzalah itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu untuk ancaman supaya kita tahu bahwa sedetil apapun juga yang kita lakukan, Allah tetap mengetahuinya. Tapi bukan berarti yang mengetahuinya yarah di situ, yarah itu melihat, bukan berarti nanti akan dihitung oleh Allah. Maka jangan pernah kita beranggapan perbuatan saya kecil kayak gini mah insya Allah nggak dianggap sama Allah. Oh, belum tentu. Allah itu Al-Aziz, sanggup melakukan apa saja, Qadir, perkasa, kuasa. Tapi Allah juga Al-Hakim. Nah, fa in tawallaw, jika kalian yang tadi sudah di mubahala tidak mau mengikuti apa yang di sini disebutkan Allah, fa innallaha alimun bil mufsidin. Di sini ada sesuatu yang tersembunyi ya. Alimun, maha tahu, bikum, terhadap apa yang kalian lakukan, bihim, terhadap apa yang mereka lakukan. Ini berlaku untuk dua-duanya. Tapi di sini yang menarik adalah bil mufsidin.
kaitan yang disebut Allah adalah dengan orang-orang yang merusak. Sini ya, ini sebagai entry penyela dari ayat mubahalah. Nah, konten mubahalahnya di antara konten mubahalah dan komitmen untuk berjanji adalah Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, ini tadi yang menarik di sini memakai ahlul kitab. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an redaksi yang digunakan untuk menyebut yang berkaitan dengan kitab itu dua. Satu ahlul kitab, satu utul kitab. Kalau ilmi tidak ada ahlul ilmi di dalam Al-Qur'an, adanya utul ilma. Di sini ahlul kitab dan utul kitab. Kalau penyebutannya ketika nabinya masih hidup itu disebut dengan ya qaum. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah memanggil kaumnya ya ahlul kitab, tidak pernah. Tidak pernah menyebut kaumnya dengan Yahudi, tidak pernah, apalagi Nasrani. Jadi kalau disebut sama Nabi Musa alaihissalam atau juga disebut oleh Nabi Isa alaihissalam, itu tidak pernah menggunakan ya ahlul kitab, ya utul kitab, atau Yahudi atau Nasrani. Tapi yang dipakai adalah ya kaum, karena itu adalah kaumnya. Lalu yang disebut di dalam Al-Quran itu ada ahlul kitab. Ahlul kitab itu bahwa mereka ini confirm menerima kitab. Lalu bedanya dengan utul kitab apa? Kalau utul kitab itu sebagian saja di antara mereka yang membaca dan menerima, kemudian tahu dan faham. Jadi sebenarnya utul kitab ini lebih dalam, lebih spesifik dibanding ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu kayak misalkan kita, wahai umat yang diturunkan kepada kalian Al-Quran, itu semuanya. Ada juga orang yang tidak baca Quran masuk di situ. Tetapi kalau sudah utul kitab, diberikan kitab, itu lebih spesifik, yaitu orang-orang yang paham. Utul kitab sama dengan utul ilma. Jadi orang-orang yang diberikan kitab, mereka sanggup memahami tapi mereka tidak mau, itu lebih dibenci oleh Allah. Jadi ahlul kitab itu umum. Nah, untuk menyebut sesuatu yang nyeleweng, itu Al-Quran menggunakan bahasa Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau Al-Quran menyebut dengan kata-kata Al-Yahud atau An-Nasara, itu sudah dipastikan akidah mereka tidak sama dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Musa untuk menyebutkan Yahudi, atau disebut dengan Nasrani untuk menyebutkan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tiga itu yang dipakai. Yang pertama, ya kaum ketika nabinya masih ada. Yang kedua, ahlul kitab atau utul kitab. Ahlul kitab itu umum, semua orang yang diberikan kitab di zaman itu. Utul kitab itu adalah untuk menjelaskan orang yang memahami isi kitab. Dan yang terakhir penyebutan Yahudi dan Nasrani. Nah, selain itu juga ketika Allah menyebutkan ahlul kitab, itu include Yahudi dan Nasrani masuk. Kalau disebut Yahud, itu berarti pengikut Nabi Musa. Disebut Nasrani berarti pengikut Nabi Isa. Tapi bukan pengikutnya sebenarnya. Itu adalah orang-orang yang menyelewengkan dari ajaran Nabi Musa. Jadi kalau di Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa? Bukan. Yahudi adalah disebutkan pengikut Nabi Musa yang menyeleweng akidahnya. Kalau mereka tidak menyeleweng, tidak disebut dengan Yahudi. Nasrani juga demikian, penyebutan untuk pengikut Nabi Isa yang kemudian menyeleweng. Kalau pengikut tidak disebut sebagai. Nah, semuanya itu disebut dengan ahlul kitab. Yang lebih spesifik, lebih umum lagi disebut dengan Bani Israel. Jadi kalau dibandingkan, ini mungkin saya perlu ngecek lagi ya. Ahlul kitab dengan utul kitab banyakkan mana? Kalau secara kuantitas, ya sudah pasti banyak ahlul kitab. Nah,
Ahlul kitab itu juga nanti kan disebut dalam belakangan dalam hukum Islam, menikahi perempuan kitabiah itu bahasanya bukan utul kita, tapi ahlul kitab kan. Kenapa? Karena yang dinikahi perempuan itu tidak harus orang yang paham agama mereka secara benar. Kalau utul kitab itu kan identiknya kepada orang yang memahami kitab yang diturunkan kepada mereka, minimalnya pernah bersentuh. Kalau ahli kitab bisa jadi, kalau kayak kita itu orang Muslim tapi dia nggak bisa baca Quran, Muslim tapi dia nggak pernah baca Al-Quran sama sekali. Nah itu disebut dengan ahli kitab juga. Yang mudah-mudahan kita nggak jadi ahli kitab. Nah tapi ini tidak berlaku untuk sebutan umat Muhammad. Ya ada, meskipun kita diberikan Al-Quran, itu nggak boleh kita nyebut saudara kita yang Muslim, ahli kitab kesini dong. Nah, tidak bisa. Itu khusus disebutkan kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang lebih banyak dari itu kisahnya adalah tentang Bani Israel. Jadi sama sebenarnya. Bani Israel itu ya mereka, ahli kitab itu ya mereka, utul kitab itu juga mereka, Yahudi juga mereka, Nasrani juga mereka. Jadi sebenarnya antara Yahudi dan Nasrani itu tipis saja. Orang-orang Nasrani itu juga orang yang tahu risalah Nabi Isa alaihissalam dan risalah nabi-nabi sebelumnya, termasuk diantaranya risalah Nabi Musa. Karena nanti sebelum antara Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Isa itu ada beberapa nabi yang disebutkan banyak sekali, tetapi mungkin yang kita tahu hanya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu sikapnya. Dan ini cerita-cerita ini yang tadi dikatakan al-qasasul haq, itu adalah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan karena faktanya memang demikian. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, sahabat El-Nuri 918 AM, bahwa konten dari Al-Mubahalah diantaranya adalah ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita sama persepsi, yang punya persepsi yang sama kita samakan. Bainana wa bainakum, antara kita dan antara kalian, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi kita punya komitmen, ayo kita sembah Allah, Tuhan yang Esa. Yang kedua, wa la nusyrika bihi syai'an, kita tidak boleh menyekutukan dengan apapun juga. Ini naudzubillah ya. Kalau benar, saya tidak tahu apa yang terjadi. Selama ini kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, tidak ada masalah. Nanti tiba-tiba hal-hal yang seperti ini diatur dengan alasan kita hidup di negara yang plural. Negara plural iya, tetapi mayoritas bahwa kita beragama Islam itu perlu diperhatikan. Kadang kita terlalu toleran, tetapi toleransi itu sendiri kemudian ditarik pada hal-hal yang tidak patut. Kita terlalu takut dan inferior, padahal dengan adanya kita menjalankan agama kita secara penuh, itu bukan berarti kita tidak toleransi. Nah ini ya. Nah, yang menarik adalah digabungkan dua-duanya. Allah na'budah, kami atau kita tidak menyembah kecuali Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan dengan sesuatu yang lain. Dan yang ketiga adalah wala yattakhidha ba'duna ba'dan, tidak mengambil atau tidak menjadikan sesama kita arbaba min dunillah. Nah, ini yang menarik ya. Apa maksudnya arbab di sini? Apa maksudnya Tuhan di sini? Arbab di sini artinya adalah menuruti apa yang dikatakan meskipun maksiat. Karena di sini min dunillah. Jadi ini juga sindiran. Kalau arbaba min dunillah itu yang paling tinggi adalah mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Arbaba min dunillah adalah menjadikan sebagian mereka perkataannya wajib diikuti. Diikuti konteksnya di sini berhubungan dengan Tuhan ya, bahwa perkataan mereka tidak bisa terbantahkan. Jadi ini kadang juga bisa diselewengkan. Kita menjadikan seseorang, mengkultuskan secara berlebihan, perkataannya seolah tidak ada yang salah. Nah ini disebut arbaba min dunillah. Artinya sangat luas ya. Al-Faqih tidak terlalu dalam, karena masih ada ayat-ayat yang lainnya. Fa'in tawallau, diulang. Kalau yang tadi fa'in tawallau fa'innallaha alimun bil mufsidin, yang pertama itu hanya untuk efeknya
kamu mau sembunyi mau tidak Allah Maha tahu. Niat kamu baik atau tidak Allah Maha tahu. Tapi kalau di sini lebih dahsyat efeknya. Fa in tawallau, kalau setelah ini kalian tidak mau mendengar, faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka saksikanlah, maka dengarkanlah, maka lihatlah bi anna muslimun. Ini sama dengan yang kemarin kita baca ya, faktubna ma'asyahidin. Jadi kalau saksikan itu artinya saksikan kami tetap akan berpegang dengan akidah ini. Maka di ayat 53 yang kita tadabburi pada pertemuan sebelumnya, Rabbana amanna bima anzalta, dan diakhiri dengan faktubna ma'asyahidin, itu artinya ya Allah kirim kepada kami orang-orang yang menyaksikan kebenaran janjimu, dan tulislah kami faktubna ma'asyahidin bersama dengan mereka. Itu artinya suatu ketika nanti saat misalnya, dan ini juga na'udzubillahi min dzalik, kalau kita sudah pernah bernafas dalam artian menjalankan agama kita dengan bebas dan nyaman, kemudian tiba-tiba ada indikasi mau dipersulit dan dipersempit, itu kita doanya ini jangan lupa, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Saksikan, persaksikan ya Allah bahwa nanti suatu ketika kami yang kami yakini sekarang ini akan menjadi sebuah kenyataan. Yang kedua ya, ini sama-sama fa'in tawallau. Lalu ada hal yang menarik yang ketiga, mereka ini mengambil hujjah atau beralasan dengan sesuatu yang tidak masuk akal karena di luar jangkauan pengetahuan mereka. Apa itu? Nabi Ibrahim. Ya ahlal kitab, masih lanjutan dengan uslub talqin yang tadi ya. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa kalian ini agama satu? Nah, ini kan sering ya. Ini disebut dengan Abraham ya. Satu rumpun, agama satu rumpun, agama Ibrahim. Jadi kita terjebak pada terminologi Islam, Kristen, Yahudi, itu adalah agama Ibrahim. Itu penyesatan sesungguhnya. Islam beda dengan Yahudi dan Nasrani. Semua agama yang dibawa oleh para rasul ditegaskan tadi, wa ma min ilahin illallah. Semua agama yang dibawa oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sama, alla ya'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Lalu adanya Yahudi dan Nasrani kapan? Yaitu mereka setelah menyimpang dari ajaran Allah. Nah, tadi kita penyebutannya, Al-Quran tidak menyebut Al-Yahud, tidak menyebut An-Nasara, kecuali diperuntukkan mereka yang menyimpang dari ajaran nabi-nabi mereka. Nah, ini mereka berhujjah bahwa kami ini agama Ibrahim ya kayak gini. Padahal wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Padahal sesungguhnya Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah Ibrahim. Afala ta'qilun. Dan kenapa afala ta'qilun? Karena mereka pengetahuan tentang Ibrahim itu tidak ada. Maka di sini diberikan tantangan, ha antum haula'i hajastum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Inilah kalian, kebiasaan kalian itu berdebat dengan menggunakan dalil yang kalian sendiri tidak tahu. Nabi Ibrahim itu bukan orang setelah Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu diutusnya bukan setelah Nabi Isa. Tidak ada. Maka untuk mengatakan bahwa Yahudi itu juga agamanya Nabi Ibrahim atau Nasrani juga agamanya Nabi Ibrahim, itu sesuatu yang sangat prematur. Lah kenapa? Lah Nabi Ibrahim sama Nabi Musa duluan mana? Kan nggak etis kita sebut seperti ini kan, misalnya agama Nabi Musa itu sebenarnya ngikutin agama Nabi Muhammad. Nah itu kan salah. Cara menyebutnya itu tidak sama. Kenapa? Karena Nabi Musa dengan Nabi Muhammad duluan mana? Duluan Nabi Musa. Demikian juga ketika kita ini satu rumpun, ini agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim kalian bisa klaim dari mana? Karena nanti disebutkan di sini ya, ketika mereka ditantang, falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di sini dipertegas
ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi adalah orang yang hanif dan muslim. Hanif itu adalah orang-orang yang lurus, yang tidak berpaling kecuali hanya menyembah Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah yamilu an. Jadi yamilu an itu bercondong dari, jadi menghindar dari sesuatu yang sesat, itu disebut dengan hanif. Jadi kalau ada kesesatan, dia tidak tertarik atau tidak ikut, itu sebenarnya disebut dengan hanif. Jadi dilihat dari sisi proteksi negatif. Kalau ada orang sholat, nah itu belum tentu disebut hanif. Jadi kalau ada orang tidak berzina, ada orang tidak minum minuman keras, ada orang tidak narkoba, ada orang tidak berjudi, itu hanif. Hanif itu adalah menafikan sesuatu yang negatif. Jadi yamilu an ghairil Islam. Jadi mereka mencondongkan dari yang negatif. Itu disebut dengan hanif. Kenapa? Karena akan datang setelahnya muslimat. Nah, kalau tadi itu sama dengan la ilaha. La ilaha itu didulukan sebelum illallah. Karena prakteknya terjadi. Apa maksudnya praktek yang terjadi? Di dunia ini orang menyembah selain Allah, dan itu terjadi. Makanya kalau disebut langsung huwallahu ahad saja, atau Allahu ilahun wahid saja, itu ada doktrin seperti itu. Tapi kenapa yang dipakai dalam keseharian, yang bahkan dijadikan kalimat thayyibah, itu la ilaha illallah, karena pada prakteknya manusia menuhankan banyak Tuhan. Baik dalam artian yang sesungguhnya dia nyembah berhala, dia punya keyakinan yang lainnya yang secara letterlock atau bentuk fisiknya dia sembah, ataupun sebaliknya yang bentuknya abstrak, dia menyembah duit, dia menyembah jabatan, dia mengkultuskan atasannya, mengkultuskan popularitas, itu juga termasuk ilah. Illallah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka di sini juga demikian, Ibrahim itu hanif. Hanif apa? Tidak pernah nyembah berhala. Hanif itu apa? Tidak pernah menyekutukan Allah. Hanif itu apa? Tidak pernah melakukan hal-hal yang menjauhkan dia dari orbit ketaatan. Baru ditakkidkan di situ. Tapi dia juga muslimah. Muslimah itu apa? Yang mengesahkan Allah. Kan gini, orang tidak menyembah berhala, tidak menyekutukan Allah, apakah dia menyembah Allah? Belum tentu. Makanya hanifan muslimah, di situ gabungan yang sangat luar biasa. Wa ma kana minal musyrikin, ditegaskan lagi Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Bapak dan ibu kalian yang dirahmati Allah, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabi walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling berhak dengan Ibrahim. Nah, ini yang menarik nih. Awlan nasi bi Ibrahim itu aula apanya? Berhak apanya? Di situ para mufassirin menjelaskan aulan nasi bi ulfa. Ulfa itu adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kayak begini, di zaman Rasulullah SAW, Rasul itu menjumpai orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Ditanya mereka, kenapa kalian puasa? Kami puasa karena hari ini adalah hari di mana ketika itu Fir'aun ditenggelamkan Allah dan Nabi Musa AS beserta pasukannya ditolong. Maka itu disebut dengan hari raya. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? Nahnu awlan nasi bi Musa minkum. Jadi sebenarnya kami ini lebih berhak untuk berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah penerus syariatnya Nabi Musa AS. Itu maksudnya, di antara maknanya. Maka di sini awlan nasi bi Ibrahim, itu harusnya yang lebih berhak untuk mencintai Ibrahim itu kami. Ya kayak misalkan tiba-tiba ada orang dekat kita sakit, nah untuk bilang misalnya. Tapi kita tahunya nomor 10. Kita kan pasti merasa nyesek ya.
harusnya saya itu orang yang paling tahu duluan. Jadi aulan nasi bil ma'rifah. Dari yang lain-lain harusnya saya paling tahu. Kok ini taunya yang ke-10, berarti ada sesuatu yang error. Maka di sini inna aulan nasi bi Ibrahim. Siapa? Lalladzina taba'uhu, yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu satu rumpun agamanya dengan dia, itu harusnya orang-orang yang betul-betul mengikutinya, mengikuti agama tauhid, bukan kalian. Kalian klaimnya prematur, tidak ada, salah. Dan yang luar biasa di sini Allah mengatakan wahadan nabi. Wahadan nabi ini kan karena ayat ini diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ingin mengklaim bahwa agama Ibrahim itu adalah juga agama Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat El Nuri 918 AM, ini satu hal yang menarik bahwa Allah ingin menghidupkan sisi emosional di sini. Bahwa setelah tadi dalam tanda kutip kita terjadi pertikaian akidah dengan mereka, di sini Allah ingin tegaskan bahwa konteksnya di sini adalah kita ke dalam. Kalau tadi itu kita keluar mendebat orang, sekarang kita ke dalam. Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti Ibrahim kita. Lalladzina taba'uhu, orang-orang yang mengikutinya. Wahadan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu. Ini kalau dalam susunan bahasa dahsyat sekali. Coba kita lihat, inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu. Cukup. Harusnya cukup. Tetapi alladzina taba'uhu itu siapa? Dirinci. Wahadan Nabi, yaitu Nabi Muhammad, walladzina aman. Nah, makanya juga dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti suatu ketika ada sekelompok orang, kaum, mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mencintaiku sama dengan kalian mencintaiku. Ini ketika beliau cerita kepada para sahabat, kaget mereka. Siapa mereka? Itu yang disebut dengan ahbabu Rasulillah SAW. Kalau ashabu Rasulillah, sahabat adalah definisinya orang yang hidup berjumpa dengan Rasul SAW dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu disebut dengan sahabat. Ya, makanya kita, saya sahabat Nabi, ya pasti diketawakan. Nah, tetapi untuk orang-orang yang beriman kepada Rasul dan dia yakin sementara tidak pernah bertemu Rasul, itu disebut apa? Ahbabu Rasulillah. Dan dalam hadis itu dijelaskan bahwa ahbab Rasulillah punya keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Kalau di zaman Nabi mereka bertemu dan beriman, itu sesuatu yang sebenarnya kalau disebut apa? Biasa, karena ketemu langsung orangnya. Nah, di zaman kita beriman dengan Rasul itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak berjumpa dengan mereka, dengan para sahabat dan khususnya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita maksimalkan peran ini, kita dialog nantinya dengan Allah, ya Rabb, betul bahwa kami jauh dari Nabi Muhammad zamannya, tapi kami beriman tanpa bertemu dengannya, tanpa terkonfirmasi kamu benar Isra dan Mi'raj atau tidak, kamu benar ketemu malaikat atau tidak, kamu benar diutus Rasul atau tidak, kami beriman. Maka itu bisa kita jadikan dalil penguat nanti ketika kita berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti, oh berarti kita lebih hebat dong dari sahabat. Bukan, kita konteksnya bukan itu. Konteksnya bahwa kita adalah alladzina amanu, itu include di sini masuk semuanya. Tapi yang paling utama alladzina taba'uhu, itu yang bertemu langsung dengan Ibrahim. Dia punya ikatan emosional. Ya kayak gini misalnya, ada salah satu kawan kita menjadi pejabat atau tokoh publik. Ya, kita adalah teman sekelasnya. Itu nanti berlomba-lomba menjadi kebanggaan kan? Ya sih itu, gitu aja bangga baru ketemu sekali. Saya dulu itu sekamar sama dia. Nah kan gitu kan? Itu maksudnya aulan nasi bi Ibrahim itu kira-kira seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu tokoh yang luar biasa, foto bareng, nasi bareng, itu kan sudah bangganya luar biasa kan? Sebenarnya di sana ada orang yang lebih bangga dari itu. Siapa? Ya teman sekelasnya. Ada yang lebih bangga lagi, adiknya, iya kan? Nah, itu yang dimaksud
Harusnya orang yang lebih bangga dengan Ibrahim itu bukan kalian. Ini kan bahasanya nyindir ke orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu kan. Kalian baru ketemu sekali aja Nabi Ibrahim sudah merasa luar biasa kayak gitu. Nah, sebenarnya yang aula nasib Ibrahim itu orang-orang seperti kami. Ya, perumpamaannya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu waliyul mu'minin. Nah, di sini tadi aula ada hubungannya dengan wali. Allah waliyul mu'minin. Sini Allah penolong orang-orang yang beriman, Allah penyokong orang-orang beriman, Allah penopang orang-orang beriman. Jadi al-wali itu sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar dekat untuk mencintai, tapi dekat untuk melindungi. Jadi waliyul mu'minin, ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah waliyul mu'minin itu Allah pelindung. Kedekatannya bukan hanya kedekat minta dilindungi kalau manusia, tapi Allah waliyul mu'minin itu melindungi. Nah, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan sebagian, nah ini yang menarik ya, waddat ta'ifatum min ahlil kitab, orang-orang yang ahli kitab itu sebagian dari mereka menginginkan supaya kita itu tersesat. Ini menandakan, mohon maaf, kristenisasi itu sesungguhnya bukan untuk mengubah orang Islam jadi Kristen. Yahudisasi, Zionism bentuk politik internasionalnya. Yahudisasi itu bentuk lebih spesifiknya. Itu bukan mengubah orang-orang Muslim di Palestina jadi orang Yahudi, bukan. Tapi apa? Meninggalkan agama mereka. Itu tujuannya. Lau yudillunakum itu bukan untuk menarik berada dalam posisi mereka, karena itu sulit. Kira-kira bayangan kita nih ya, ada 10 orang Muslim mau diubah agamanya menjadi agama non-Muslim dengan hanya sekedar dimurtadkan, mana lebih mudah? Pasti dimurtadkan kan? Nah itu tujuan mereka sesungguhnya. Makanya kita bilang di sini, umat Islam kita itu tidak ada masalah dengan Yahudi, tidak ada masalah dengan Nasrani sebagai agama, tidak ada. Karena kalau sebagai agama kita menghormati, disebut dengan toleransi. Yang jadi masalah kita adalah kalau udah ada kristenisasi dan Yahudisasi. Kristenisasi itu bukan mengubah agamanya jadi mereka, tapi memurtadkan. Lau yudillunakum itu maknanya adalah memurtadkan, bukan untuk mengubah, dikonvert menjadi agama mereka. Karena itu agak sulit ya. Jadi terjadi pemurtadan itu maksudnya meninggalkan agama Islam. Mereka berubah kemana aja itu urusan belakangan. Nah, kenapa demikian? Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Karena sesungguhnya mereka sudah tersesat. Orang yang sudah tersesat, dia akan pegang apapun juga meskipun itu rumput. Apa maknanya? Kita lihat kalau orang itu bersalah, dirinya terancam, dia mencari perlindungan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan itu disebut dengan wa ma yash'urun, mereka tidak tahu. Mereka tidak merasa kalau mereka itu tersesat. Maka lau yudillunakum, sekali lagi di sini Al-Fakir ingin tegaskan, mereka tidak bermaksud mengkonvert agama kita menjadi agama yang selain kita. Tapi cukup lau yudillunakum itu kalau kita meninggalkan agama kita. Terakhir, ya masih sebenarnya tanggung, masih ada sambungannya, tapi kita cukupkan di ayat 70, nanti kita sambung pada ayat berikutnya. Ya ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Nah, di sini yang menarik, kenapa sih kalian itu kafir sementara kalian menyaksikan? Itu ibarat kata begini, Bapak dan Ibu-ibu. Saya dituduh mencuri, si A dituduh mencuri. Bapak dan Ibu-ibu itu tahu pencurinya itu si B, bukan saya. Tapi dalam persaksian itu akhirnya tidak ada yang mau membela bahwa saya bukan pencuri. Itu kan luar biasa, sakit banget itu ya, menyakitkan banget. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ada nama Muhammad di kitab mereka. Jadi mereka mengetahuinya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahui Nabi Muhammad itu sama dengan mereka mengetahui anaknya. Tetapi mereka tidak mau beriman. Ini pertanyaan sebenarnya. Lima takfuruna, kenapa kalian itu kafir
bi ayatillahi wa antum tasyhadun, sedangkan kalian itu menyaksikan. Ya, kalau kita bicara dengan Yahudi atau Bani Israel secara umum, ketika mereka sudah diselamatkan Nabi Musa, itu kan intinya mereka harusnya bersyukur dong, orang tadinya menjadi warga kelas 2, tapi mereka minta dijadikan kepada mereka itu dibuatkan berhala untuk disembah. Lalu mereka minta untuk diturunkan makanan dari langit. Lalu mereka minta macam-macam. Itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang buruk sekali. Jadi sama-sama kafir, sama-sama orang yang tidak menyembah Allah. Yang paling buruk adalah orang yang sudah sampai tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, baik berupa nabi dan kitab ataupun tanda-tanda kekuasaan yang lainnya. Adapun kalau ada orang-orang yang kafir tapi sejatinya mereka belum tersentuh dengan nilai-nilai dakwah, nah itu sering dibicarakan di dalam agama kita dengan ahlul fatrah. Jadi orang-orang yang tidak tersampaikan dakwahnya, dan itu secara teori mereka tidak disiksa oleh Allah. Nah, tapi kita dalam posisi ini termasuk ahlul fatrah atau bukan? Kita tidak menghukumi itu. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog. Sebagai konklusi terakhir, bahwa pada saat kita jidal atau berdebat dengan ahli kita, identitas kemusliman kita harus ditonjolkan. Jika kita mengatakan faqulu syahadu bi anna muslimun, itu jangan pernah lagi kita malu. Jadi memang kita sedang terjangkiti inferior, kita itu malu sebagai muslim. Kalau perlu kita tidak diketahui. Tapi pada posisi kita memang harus menyatakan itu, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani secara lantang disebut untuk mengekspresikan kesesatan mereka. Al-Quran menyebutnya demikian. Dan yang sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir simpulkan bahwa Al-Quran di dalam menyebutkan mereka itu ada 3. Yang pertama ya kaum, itu disebut oleh Nabi mereka langsung, baik Nabi Musa atau Isa ketika masih hidup, bersentuhan langsung. Tapi ketika mereka tidak ada, Al-Quran menyebutnya dengan redaksi kitab, ya, baik ahli kitab ini untuk lebih umum, utul kitab untuk orang yang menguasai atau membaca atau paham isinya, dan yang ketiga adalah penyebutan Yahudi dan Nasrani. Atau di luar konteks yang 3 ini, kadang Allah menyebut dengan sebutan Bani Israel. Lalu konteks setelah mubahalah, bahwa kita adalah menjadi orang yang paling berhak mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim adalah agama tauhid yang mengisahkan Allah. Aku qauli hada, mudah-mudahan sedikit ini yang bermanfaat. Para pemirsa, para pendengar, sahabat El-Nuri 918 AM, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi inspirasi kebaikan kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.